Guys, kali ini kita akan mengadakan podcast bersama Pak Fajri selaku dosen ilmu komunikasi Unpas gitu ya. Di sini kita bakal ngapain, Sa? Jadi kita tuh di sini bakal ngobrol-ngobrol sekaligus kayak nanya pendapat dari Pak Fajri tentang social skill. Social skill itu apa sih? Iya, dan sebelumnya kita mau berterima kasih dulu ke Pak Nazri yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Ya, terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak tuh sekarang kesibukannya apa aja sih gitu? Ya saya salah satu staf dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Visip Unpas. Selain itu juga saat ini menjabat sebagai sekretaris humas di Visip Unpas di fakultas. Jadi ya selain ngajar juga punya kesibukan kegiatan kehumasan di fakultas gitu. Oh, berarti Bapak humas banget gitu ya. Oh ya Pak, kalau misalnya untuk langsung ke pembahasan gitu ya. Nah, kan kita sekarang ngelihat nih generasi sekarang tuh kayak cara berkomunikasinya tuh beragam gitu ya Pak ya. Kayak dari HP gitu, dari face to face juga bisa. Kadang ada yang bisa face to face tapi dari media tuh nggak bisa. Nah, menurut Bapak bagaimana cara membangun social skill dasar yang nantinya tuh bisa diterapkan ke seni berkomunikasi? Basic dari social skill itu adalah ngobrol, ya, berkomunikasi. Jadi penting buat anak prodi ilmu komunikasi itu harus bisa berkomunikasi. Makanya saya nyebutnya kasarnya ginilah, tiap hari kita ngobrol kok. Tiap hari kita ketemu sama orang tua, sama teman dekat, sama siapapun orang yang kita temui, pasti kita akan ngobrol. Yeah. Kan nggak mungkin kita diem-dieman. Yeah. Walaupun generasi sekarang kadang-kadang udah ketemu depan mata tapi megang handphone. Iya, Ya. Betul banget sih Pak itu. Nah, Sering tapi terjadi. Itulah mirisnya, berarti kan mereka tidak memiliki satu kontrol yang dinamakan empati. Kalau kata saya tuh kenapa harus ada kontrol itu dalam social skill gini, kita kan ngobrol nih dalam satu forum, bahkan di kelas deh gitu. Ya, teman-teman tidak memperhatikan misalnya dosennya sedang berbicara, itu kan salah satu hal yang tandanya Anda tidak memiliki empati. Bayangkan saja ini dosennya sedang di kelas, sedang menjelaskan, kaliannya hahaha atau misalnya sibuk dengan handphonenya. Toh kita hanya ketemu 2 jam seminggu, paling cuma sekali, ya kan. Terus ya udah, hahaha bisa disimpan di lain waktu kan. Nah itu kan basic sederhana. Apalagi yang tadi saya bilang gitu, kalian ketemu sama teman satu geng, sahabat, bestie gitu ya, tapi main HP. Nah itu kan gitu ya. salah satu kontrolnya adalah teman-teman sama sekali tidak memiliki empati tadi, bahwa kita tuh harus saling menghargai lah satu sama lain. Belum lagi banyak problem-problem yang sering ditemukan di lapangan gitu, terutama dalam kontrol sosial itu. Jadi intinya tuh ya kita harus bisa berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah non-verbal kan sekarang juga sering ya, kita bisa chat atau teman-teman bisa DM di Instagram atau di sosial media, komen dan lain sebagainya. Tapi kan kita pernah berpikir nggak komentar kita menyakiti orang lain atau tidak? Ya kan, terus kita pernah berpikir nggak ketika teman-teman melakukan chat WA misalnya, tahu nggak waktunya yang tepat. Kemudian misalnya jangan samakan ketika kalian berkomunikasi dengan teman, begitu juga dengan dosen atau orang tua kalian, ya kan. Sekarang saya gambarkan gini, kalian komunikasinya nonverbal nih, ngechat orang tua deh, wah minta duit, Kurang Pak, kurang etis gitu ya Pak. Ya kan, walaupun pasti orang tua akan ngasih, udah tahu nomor rekening kalian, tapi kan seenggaknya ada bahasa empati tadi yang saya bilang, bahwa ya kita puji dulu mamahnya, misalnya mama cantik banget deh hari ini, aku kurang, Jadi kayak ada kode sebelumnya gitu ya Pak. takutnya nggak ada ongkos mah, tambahin itu. Nah jadi hal-hal itu tuh kan yang sebenarnya
basic dari social skill. Jadi teman-teman nggak sadar aja bahwa kita tuh memang ada di zaman yang berbeda. Dan kalau saya kaitkan dengan salah satu hadisnya, saya lupa ini apakah hadis atau quote dari Ali bin Abi Thalib, dia bilang bahwa ketika mendidik anak-anak itu ya harus sesuai dengan zamannya. Tapi ketika zamannya sudah, sekarang kan gini, seperti ini, kita sudah semakin cepat, ada teknologi dan lain-lain, ya teman-teman juga setidaknya dengan tidak mengurangi rasa hormat, pastilah setiap orang tua, guru ataupun dosen akan mengajarkan hal yang baik. Dan salah satu hal yang baiknya adalah dengan empati tadi. Dengan empati tadi ya. Tapi berarti dari empati itu balik lagi ke etikanya masing-masing dari mahasiswa lah ya, kalau misalnya bisa kita bahas gitu ya. Tapi yang tadi Bapak sempat singgung juga kan, kayak misalnya kayak tadi di kelas anak-anak tuh kan jadi main HP gitu kan di kelas Pak, terus kayak lagi kumpul main HP itu tuh bisa dibilang jadi kayak anak-anak generasi sekarang tuh bisa dibilang antisosial nggak sih Pak? Jadinya Justru enggak, malah saya bilang mereka kan senang berkomunikasi, tapi caranya tadi komunikasi itu kan luas. Ada yang verbal, ada yang non verbal. Nah, kalau misalnya saya tarik kayak Angel nih, sukanya komunikasinya non verbal misalkan, kalau mau janjian sama teman dekatnya harus WA dulu ya kan, atau video call, atau sekarang lagi zaman teh sleep call maksudnya. Nah, itu kan jenis bagian dari komunikasi lah. Tapi kan kalau dibilang antisosial jelas tidak, karena setiap hari kita berkomunikasi. Cuma mungkin caranya yang membedakan. Kalau di zaman dulu kita tuh ya ada yang namanya dari mulai surat, kita ketemuan. Oh iya, kirim-kiriman surat. Ya kan, kita SMS setelahnya, habis SMS ada BlackBerry Messenger, terus WhatsApp sampai dengan sekarang. Nah, itu kan pesatnya teknologi itu memungkinkan kita berkomunikasi dengan mudah. Berarti memang anak zaman sekarang bisa dikatakan ya tidak antisosial, justru mereka sangat siap untuk bersosialisasi dan dalam kehidupan sosial. Oh ya, aku mau nanya nih Pak, apakah seseorang bisa kehilangan ekspresi dan emosional jika melatih social skill kita? Enggak, justru enggak. Harusnya dalam social skill ini ya, bagaimana cara melatihnya adalah teman-teman harus membangun networking. Ya, membangun kayak misalnya tadi dalam satu kelas, saya masih heran, nggak tahu ya, mungkin teman-teman tidak. Ada yang bilang, Pak aku nggak kenal loh. Iya sih, itu kayak gitu sih Pak. Loh, Betul ya. sih. Kan ketika pingin dibuat tugas kelompok, Pak aku nggak mau sama dia, nggak kenal. Iya, karena dikenal kan, jadinya Kan kalian satu kelas, kenalan dong. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi itulah fungsi dari si social skill dasar bangun networking itu, dari berkenalan. Kita nggak pernah tahu nih teman sebangku kita ya, lulus dari Visip Unpas, dari Prodi Ilkom, bakal jadi apa? Iya, benar-benar. Ya kan, makanya kanan, kiri, depan, belakang teman-teman kalian yang ada di kelas harus tahu. Harus gitu. kenal ya Pak ya. Bahkan satu kelas itu kan ya paling 30-50 orang. Kalau bisa tahu, kenal. Ya kan, karena saya jangan mikir jauh deh soal tadi networking gitu. Kalian susah, yang nolongin orang paling deket. Iya, pasti. Betul. Ya, bukan hanya orang tua dan udah pasti keluarga dan bestie mah pasti nolong gitu. Tapi ketika kita lagi ada di posisi kita ada di kelas, Di saat ya itu kan, gitu ya. saat itu teman-teman, punten ini mah saya ban bocor, Iya. bisa nggak anterin saya ke bengkel, ya kan? Iya. Nah itu kan basic dasar. Kalau kita nggak, yang tadi cuma alasan nggak kenal, atau ntar kamu siapa yang nolongin kalau ada misalnya ada pengumuman terbaru di kampus dan kamunya nggak bisa datang? Iya. Makanya kenapa itu harus Gimana gitu ya. Iya, makanya kita harus saling kenal gitu loh sama teman sekolah kita. Kan ada, aku juga pernah dengar ya Pak, istilah kayak kalau di kuliah tuh banyakin kenalannya, sebenarnya bukan karena materi dari
pendidikannya, tapi kayak yang penting sosialnya dulu gitu. Iya. Aku pernah dengar itu bener banget ya Pak berarti. Harus banget. Jadi apa ya? Saya dulu menurut saya ya, ketika berkuliah itu teman-teman harus melakukan berorganisasi. Berorganisasi. Ya, jadi apapun organisasinya ikut aja. Kita bisa tahu karakter seseorang itu dari berorganisasi. Kalau nggak mau ikut organisasi, misalnya, aduh, aku ada apalah di luar dengan kesibukannya, minimal tadi yang saya bilang, kenal sama teman sekelasnya, ikut kelompok tuh jangan itu aja. Iya, harus bisa semuanya Iya. gitu ya Pak ya. Jadi ketika kan kadang gitu, kalau saya random, saya nggak mau tahu, kelompok itu harus dipilihin saya kalau di kelas gitu. Jadi jangan teman-teman yang pilih, bahkan kalau perlu biar adil kita kocok. Biar saling kenal juga ya Pak Betul. satu-satu sama lain. Kadang kan suka ada yang bergeng-geng Iya, gitu-gitu betul. aja, yang lainnya Satu kayak circle, satu circle. mau ikutan join tapi kayak gak enak gitu Iya. ke mereka. Terus kan disitulah langkah yang tepat untuk kita membangun social skill. Terus kadang-kadang suka kejadian adalah, aduh, dia nggak punya soft skill atau hard skillnya, misalnya kemampuan presentasi, kemampuan desain, editing dan lain sebagainya. Tapi kan bisa saling melengkapi karena dengan adanya tadi kelompok kecil ini, saya nggak tahu kalau saya nggak nemuin Angel di kelas, saya nggak bisa lihat misalnya Angel punya kemampuan ini, bisa foto. Nah ini kan berguna ketika nanti di kelas, bukan kelas saya saja, kelas selanjutnya Angel masuk dengan dosen yang berbeda, disuruh bikin tugas, tugasnya ada produksi podcast seperti ini. Aku, Angel mah udah bisa editing, udah bisa nge-host juga. Nah berarti kan beruntung teman-temannya yang bertemu dengan yang lain-lain. Terus kan ada teman-teman yang lain yang bisa megang Jadi bisa kamera. saling sharing gitu ya Pak. Nah dari itu ilmu. dia. Jadi sebenarnya hal yang paling kecil itu untuk membangun social skill melalui organisasi. Organisasi kan luas ya, maksudnya nggak cuma di satu prodi aja. Kita bisa satu fakultas bahkan satu universitas. Iya. Nah, Kayak dari UKM betul. juga ya Pak. Tapi ketika wah aku udah ikut banyak, ya udah fokusin aja dengan teman sekelas. Teman sekelas. Tapi kalau menurut Bapak nih, apakah kita di zaman sekarang tuh lebih tergantung kepada teknologi dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat layar HP dibandingkan komunikasi secara langsung? Harusnya sih tidak ya. Kalau tergantung, saya bahasanya jangan tergantung karena kita pun hidup 1 kali 24 jam. Ini saya cek terakhir last minute, saya share screen aja ya. Ini kalau kan suka ada tuh di handphone kalian ya, berapa lama kita melihat layar HP lihat ya, Pak? layar handphone. Iya. Paling lama itu saya sendiri ya, 6 jam. 6 jam. Paling lama. Paling lama 6 jam. Tapi itu termasuk sebentar nggak sih Pak? Maksudnya daripada ya Iya. mungkin ada Bapak juga kan karena kesibukan Iya, sosial itu kan gitu. 6 jam hitungannya gini, dalam 1 hari. Iya. Berarti saya punya screen time itu kan kebagi lagi mungkin ya 1 jam. Karena ya tadi saya mah kerja. Iya. Beda mungkin sama teman-teman ya tadi antara gawenya, Cuman scroll TikTok, Instagram gitu. ngalamun, tugas nggak dikerjain atau ngerjain tugasnya lewat handphone. Tapi kan bisa Belum lagi. bisa kita maksimalkan Iya. gitu si screen time ini jadi kegiatan yang positif. Atau bahkan saya sering menemukan ada orang yang memang pekerjaannya melalui handphone, Iya. Betul Pak. ya kan? Jadi Sosial media spesialis. iya, itu kan hal-hal yang harusnya sebenarnya yang tadinya tidak tergantung, kadang-kadang kita juga bisa bergantung kepada si teknologi tersebut supaya bisa memaksimalkan pekerjaan gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya, nah kalau misalnya kan kita nih lebih yang tadi Bapak singgung juga kan kita lebih prefer ke kayak pasti adalah kita ketergantungan sama HP gitu ya Pak. Nah kalau misalnya ketika kita lebih memilih untuk komunikasi via texting, apakah kita akan semakin meninggalkan komunikasi via face to face? Face. Jadi kayak kita tuh makin jauh kayak, aduh udah deh gue di rumah aja kayak gue tinggal texting gak begini-gini gitu.
Atau itu tergantung orangnya ya Pak? Ini tuh apa ya? Saya menyebutnya ini adalah tools. Tuh. Tools aja, bukan berarti teman-teman ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Misalnya gini, bahkan di dalam teknologi terbaru ya, Meta dan juga Apple sudah mengeluarkan VR untuk membuat sebuah karakter multiverse ya, kita sudah tahu. Bahkan kita bisa bertemu dengan orang secara virtual. Teman-teman juga sadar bahwa sistem pembelajaran di FISIP Unpas ini sudah hybrid learning, bisa melakukan sinkron dan asinkron. Sinkronnya juga ini bisa tatap muka, bisa juga melalui Zoom meeting, ya kan, yang dimana ada pembelajaran jarak jauh. Nah itu adalah tools, bukan sebuah hal yang kita tuh bergantung pada hal tersebut, gitu. Tetap touching itu kita butuh kok. Kita butuh orang ketemu sama secara langsung. Saya contohkan gini, kamu pasti pernah di chat sama cowok, ya kan? Ih, seru. Pas ketemu kayak aduh kok kok gitu canggung ya ya. Pak ya. Kan kita nggak tahu ini yang ngechat siapa nih, Iya. dia atau ada orang lain, ada jokinya lagi. Iya. Yogi. Contohnya ya. Kan kadang-kadang suka Kehilangan kayak topik. gitu. Jadi bagi saya hal ini kita sebutnya sebagai tools. Untuk apa? Untuk mempermudah. So, kalau dulu janjian ketemu di mana, kamu pakai baju apa, kan dengan adanya teknologi cukup Sherlock tah, Iya. Iya ya gitu. ya Sekarang kan? tuh. Terus di pub nih, aku di sini. Jadi gak bingung ya Pak nyari-nyari gitu. Iya. Ini kan tools namanya. Jadi sebuah hal yang memudahkan kita dan harusnya ke depan memang mungkin benar tadi bilangnya kita akan ketergantungan, tapi tetap menurut saya kita butuh touching ketika bertemu secara langsung. Iya. Iya, betul. Benar sih, benar-benar. Kayak lebih ada boundaries gitu ya Pak ya, ikatannya gitu ya. Boundaries mah ini ya. Karena Bonding. bonding maksudnya. salah. Nah, kan kalau misalnya gitu berarti dengan kita ada texting kayak gitu-gitu Pak, itu kan mungkin akan berpengaruh ke social skill kita, di mana kita tuh bakal kayak kurang tahu bagaimana berkomunikasi sama orang, kayak lebih sopan, lebih gini. Kan kalau misalnya zaman dulu nih ya, waktu aku masih kecil mah kayak ini kalau misalnya ngobrol sama ini tuh harus sopan, harus kayak gini-gini. Tapi kan kalau misalnya sekarang tuh kayak lewat HP terus kayak ya udah chat aja gitu, kayak gimana gitu kalau misalnya gitu. Gini, basic dasar, saya bilang ya, basic dasarnya berkomunikasi itu pasti diajarkan dari rumah. Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita dari kecil, nggak mungkin dengan hal yang buruk. Ya, siapapun, bahkan maaf nih, kalaupun orang tuanya penjahat atau maling sekalipun, dia nggak pernah ngajarin anaknya untuk jadi maling. Iya, Ya benar. kan? Nah, disitulah kita akan menangkap nilai positifnya. Misalnya, saya mah kalau orang tua saya ngajarin kalau ketemu yang lebih tua, biasakan untuk salam, ya kan, cium tangan dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini, ya kan. Nah, nilai tersebut ketika berubah adanya teknologi, ya tinggal kita pindahkan. Ketika orang tua kita mengajarkan jangan lupa ucapkan salam, ya kan. Tolong kayak gitu. Nah, hal-hal itu kan, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu. Nah, terus ya ada nih yang mengucapkan salam tapi tidak mengucapkan pesannya gitu. Assalamualaikum Pak. Ya kan saya bukan paranormal ya. Iya. Saya tidak tahu maksud Anda apa gitu. Jadi tolong perkenalkan diri. Nggak apa-apa panjang, pasti akan dibaca. Iya. Terus juga yang tadi saya bilang, kadang-kadang saya sendiri dan mungkin dosen-dosen yang lain itu ada waktu yang tidak menggunakan handphonenya setiap saat. Jadi kan makanya teman-teman sabar dulu untuk menunggu balasan. Kalau misalnya tidak dibalas juga tidak usah pe. Itu sebelah Ya, lebih ke nggak sopan sih kalau pepet. Tapi tinggal di resend di chat lagi. Iya. Pasti nanti akan oh iya karena mungkin pesannya ketumpuk dan lain sebagainya. Berarti si tools ini yang tadi itu gak akan ngancem bagaimana
etika orang berkomunikasi gitu ya, Pak? Enggak, justru menurut saya ini hal yang memudahkan. Cuma balik lagi ke dalam diri kitanya tadi, dalam basic social skill itu kitanya punya empati nggak gitu. Kitanya punya kontrol sosial nggak terhadap misalnya teman-teman harus membedakan lah. Saya juga sama seperti kalian. Kalau ke teman-teman sebaya saya, ya kan, pasti kirim salamnya ada karena kami udah sahabatan. Nyebutnya tuh nyet gitu. Oh iya, Ya ya kan? kayak gitu ya, ya Pak. Iya, iya. Nah, hal-hal itu kan mestinya kita juga sudah paham gitu bahwa kalau ngomong kayak gitu ya hanya ke teman, Iya. ya kan, nggak mungkin ke orang tua, ya kan. Wah, kamu mau dipecat jadi anak kan gitu. Ya. Agak berat ya. Durhaka itu mah. Lagi? Bentar ya, Pak. Aduh, ada sedikit ini ya, sebentar. Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri, gimana cara ngembangin social skill yang kayak nanti tuh kan pasti abis dari dunia kuliah tuh pasti orang tuh punya social skillnya sendiri gitu ya, Pak? Ya yang saya alami itu adalah di dalam prodi kita, prodi ilmu komunikasi, dan di luar sana teman-teman harus menguasai mungkin basic dasar komunikasinya ada dua, komunikasi verbal dan non verbal. Toh komunikasi verbal kita juga punya mata kuliah namanya public speaking, ya kan. Terus juga apa, komunikasi retoris, ya, dimana kita diajarkan teman-teman itu untuk berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Kalaupun tidak, ya minimal di depan kamera seperti ini, yang nantinya akan ditonton banyak orang, ya kan. Nah itu kan salah satu bentuk contohnya. Komunikasi nonverbal apa tugas-tugas kalian? Ya jangan kira tugas itu tidak dibaca. Nah terus kan mahasiswa ini dalam tadi sisi penulisan, setiap mahasiswa syarat untuk lulus itu apa? Skripsi. Skripsi. Skripsi diapain saya tanya? Di Selain diteliti ditulis kan? Iya. Kalian kan calon-calon penulis skripsi minimal itu. Iya. Ya kan, basic dasarnya ya tentunya teman-teman selain harus membaca literatur, selain harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing lewat komunikasi nonverbal tadi. Belum lagi yang simple-simple dasarnya, ngechatnya itu kayak gimana, harus tahu timing waktu dan bagaimana cara menjelaskannya. Nah, dua poin ini, komunikasi verbal dan nonverbalnya, teman-teman bisa asah dalam perkuliahan. Supaya nanti ke depan kita nggak kaget ketika ada di lingkungan pekerjaan. Karena di lingkungan pekerjaan gini, komunikasi verbal berguna untuk apa? Amin nih, Elsa ataupun Angel misalnya jadi pimpinan. Amin. Mimpin sebuah rapat. Iya. Kan harus bisa berkomunikasi secara verbal kepada timnya. Ya kan? Iya. Belum lagi kalau kalian harus jadi sekretaris. Ada surat menyurat. Iya. Masa basic dasar menulisnya tidak bisa? Kalau jadi sekretaris mah harus multi talent. Iya. Sama So, body bisa. language juga mempengaruhi ya, Pak? Betul, makanya dua hal ini kita harus asah dan sudah pasti dipelajari di prodi ilmu komunikasi, komunikasi verbal non verbal. Kemudian tambahannya adalah dengan membangun networking dengan jejaring itu, ya. Salah satu caranya adalah dengan berorganisasi. Jadi bagi saya pernah bilang di teman-teman organisasi, makasih teman-teman sudah berorganisasi, karena esensi dari kuliah selain harus belajar, teman-teman harus berorganisasi. Karena nanti dengan berorganisasi kalian sudah tahu bagaimana caranya berada di level dunia pekerjaan. Iya, benar banget Iya sih, Pak. sih. Itu kerasa banget sih kalau misalnya untuk aku yang emang berorganisasi ya, Pak. Kayak, ih tekanan ini tapi ini harus kayak gini. Iya, iya benar-benar.
Jadi kita udah nggak kaget ketika ketemu sama pimpinan yang mungkin karakternya, nah, karena kita sudah paham hal itu dalam berorganisasi dan mentalnya sudah teruji, gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, orang yang nggak berorganisasi itu kayak masih bisa tetap ngasah skillnya nggak sih Pak? Selain kayak berorganisasi gitu. Karena kan ada kadang orang yang kayak, aduh ngapain sih gue organisasi, males banget, gini gitu. Setiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing. Iya. Cuma tadi yang saya bilang, orang yang tidak berorganisasi hanya disayangkan aja dia tidak membangun jejaringnya secara luas. Iya. Ya kan? Oke, kita punya teknologi nih. Kalian bisa ketemu berbagai macam orang lewat sosial media saja. Ya kan? Tapi tetap ketika kita tidak bertemu secara langsung, apa yang kalian harapkan? Ya kan? Cuma ketemu di depan layar doang. Hahaha saja. Tapi dengan networking tadi yang saya bilang, ya, kita nggak pernah tahu teman kita kanan, kiri, depan, belakang di kelas 5-10 tahun lagi ke depan jadi apa? Jadi apa ya? Siapa tahu Ya kan? mereka yang membantu kita nanti di saat itu gitu ya Pak ya. Ya, dan sepengalaman saya yang membantu saya ke dunia pekerjaan adalah ketua himpunan, presiden BEM saya pada saat karena senior tersebut kan ketika dia lulus Jaringan yang kuat lah ya Pak. dia punya kerjaan, kan kakak tingkat biasanya, Kang belum kerja nih. Dibantuin. Wah si ini mah bala Gini-gini, ngerti bagus kan, jadi diarah. diarahin. Ntar ya saya tanya dulu bos saya ada penempatannya. Nah bahkan itu hal-hal yang seperti itu kan kita nggak temukan kalau nanti kita hanya diem doang di rumah, terus juga paling senang kalau kuliahnya Zoom meeting, ya udah mau Zoom meeting terus tidak dinyalain kameranya. Iya benar. Iya. Nah itu kan mau jadi apa teman-teman? Esensi dari kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi itu adalah harus punya basic dasar itu gitu. Belajar tentang networking, belajar tentang komunikasi baik verbal dan nonverbal, dan masih banyak komunikasi-komunikasi lainnya, ada komunikasi kelompok, ya kan? Ya. Terus juga kita harus bisa paham lagi selain etika, kita juga ini masih berkaitan dengan empati, mood seseorang. Mood, ya. Ya kan? Jangan pernah bertanya ketika saya tahu misalnya ke perempuan gitu ya, kalau kamu lagi tiap bulan kan suka ada itu ya. Ada Kan, PMS siapa ya datang tamu. Angel kenapa? Aduh jangan ditanya deh. Yang moodnya senggol bacok gitu kan. Nah, Aduh gak usah nanya. itu kan basic dasar empati kan, kita juga harus ngerti. Oh, saya lagi bad mood, ayo udahlah, tinggalin we gitu. Nanti udah dianya yang nanya duluan, ya berarti kita harus tanya balik. Nah, itu kan hal-hal tersebut yang teman-teman harusnya sudah bisa pelajari dalam berkomunikasi, dan itu pasti diajarkan di prodi kita. Apalagi di Unpas gitu ya. Jangan lupa masuk Unpas ya teman-teman. Gitu jadi social skill itu kayak dimana kita tuh dari awalnya emang bener-bener harus bisa dan harus bisa belajar juga tentang basic skill yang tadi Bapak sebut, verbal, non-verbal gitu ya Pak ya. Terus juga kan ada yang harus kita asah tuh juga ada hard skill dan juga ada soft skillnya. Nah kebetulan di prodi kita itu belajar semuanya. Termasuk yang sedang kalian lakukan ini kan bagian dari soft skill, ya kan? Di luar memang kita belajar di kelas dengan teori dan segala macamnya, kita juga belajar praktek. Teman-teman masuk lab Ilkom kan, terus juga masuk lagi ke kelas, ternyata kalau di kelas selain ada prakteknya ada teorinya. Nah, karena nanti muaranya adalah kita lulus itu harus menyelesaikan skripsi, meneliti butuh teori. Terus kalian apa yang diteliti, kegiatan ketika misalnya kalian sedang bekerja di mana, ketika magang atau kita menyebutnya KKPT. Ya kan? Hal-hal tersebut kan tentunya berguna gitu ketika teman-teman nanti ingin menyelesaikan studinya. Nah, jadi jangan pernah pesannya jangan pernah skip kuliah. Jangan pernah skip kuliah teman-teman ya.
Ingat. Ya kecuali sakit mah Aku pasti pengen nanya diizinin. Bapak nih, amit-amitnya nih, gimana kalau misalkan seseorang itu teh kehilangan si basic skillsnya mereka. Kalau kehilangan tuh saya rasa tidak mungkin ya. Jadi yang mungkin itu adalah mereka lupa. Lupa. Hmm. Dengan Ya. ajaran-ajaran yang Ya udah tadi. diajarin orang tuanya Iya. gitu ya Pak ya. Nggak mungkin mereka kehilangan basic tadi gitu. Baik secara komunikasi kan nggak mungkin Angel nggak bisa ngomong. Iya. Ya. Iya benar. Sependiam, saya taunya Angel tuh pendiam. Sekarang jadi host. Iya. Berarti kan sudah mulai ada nih, ya kan? Dorongan. Dorongan bahwa bener ya, saya nggak bisa diam-diam terus karena kalau saya diam saya tidak didengarkan. Iya. Iya, benar-benar. Nah, Itu terus benar banget. tambahan lagi ya jadilah pendengar yang baik. Iya, benar. Itu solusinya. Pendengar yang baik. Kalau jadi pendengar yang baik tuh gimana? Semisal gini, ketika ada teman-teman ya di kelas, ketika ada orang berbicara di depan, cukup dengerin aja. Walaupun kadang-kadang kita suka nggak fokus, tapi kalau kita mendengarkan dan fokus, apalagi memperhatikan, kalian akan tahu nanti apa yang akan disampaikan. Dengan hal sesimpel itu. Iya. Dan kalian pun akan jadi hal seperti itu, ya kan? Nggak, kalau di kelas saya seperti itu, saya tidak melulu ingin saya saja yang bicara. Iya. Iya. Aku pengalaman sih di kelas Bapak. Tapi teman-teman harus bisa berbicara. Kenapa? Karena kalian baru menghadapi saya satu orang. Iya. Kalau nanti lulus ada 3 dosen pengujinya. Nanti Takut. skripsi apa ya? Iya, ya kan? Iya. Iya. Kalau di kelas hanya 1, tapi pada saat nanti di tugas akhir atau skripsi kita harus menghadapi 3 3 dosen. orang dosen penguji. Triple kill ya. Serem Ya kan? banget. Satu aja udah deg-degan. Iya 3 orang, satunya pembimbing kita, 2-nya yang menguji. Wow. Berarti kan harus bisa gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman kehilangan, tapi lupa aja dan tidak diasah. Dan sebuah mahasiswa fisip Unpas ini, khususnya prodi ilmu komunikasi, sudah terlahir dengan basic soft skillnya atau social skillnya dengan baik. Cuma mentalitinya saja kadang-kadang teman-teman lupa, males dan Iya, lain-lain. itu. Itu sih yang ngehalangin kita buat ini ya. Iya. Mungkin Bapak ada gitu satu kata atau kalimat untuk generasi zaman sekarang nih, yang dimana kan ada yang social skillsnya tuh kayak lewat HP lah, lewat face to face. Iya. Mungkin ada satu kata dari Bapak untuk anak. Banyak itu tuh Motivasi apa lebih gitu. kepada manfaatkan deh sosial media, manfaatkan deh, saya menyebutnya kayak kita tuh harus bisa bersahabat dengan teknologi. Iya. Jangan pernah teman-teman ngerasa bahwa teknologi ini apa sih? Naon sih? Karena sejujurnya orang Indonesia itu adalah orang dengan karakteristik negara yang paling canggih di dunia. Oh iya gitu Pak. Iya, Indonesia. Indonesia. Wow. Nih, Keren banget. satu bukti ya, kalau di Amerika Iya. bayar apapun paling canggih mereka pakai kartu ATM, Iya. debit atau kredit card. Oh iya. Kita udah scan barcode, Oh iya bener. Bahkan di Jepang juga baru kan ada scan-scan ya gitu. kan? Iya. Oh iya. Terus Iya, aku baru nggak. karakter orang Indonesia bedanya sama orang Amerika tuh senang nulis. Mereka punya blog, mereka bikin buku yang banyak dan sampai bestseller. Orang kita lebih canggih lagi. Depan kamera, nge-YouTube, nge-vlog, dapat uang. Iya. Makanya banyaknya YouTuber Indonesia paling Iya banyak. kan? Nah, dari kecanggihan teknologi itu, ya harusnya kita bisa bersahabat dan juga tentunya teman-teman bisa bayangkan bahwa ke depan, ya ini adalah sebuah potensial. Tapi jangan lupakan bahwa ya kadang-kadang jeleknya kita kekurangan literasi. Iya.
Ya Itu kan, sih. karena tadi yang saya bilang orang Amerika itu dikit-dikit ditulis jadi buku, Iya. dibaca. Iya. Nah, sedangkan teman-teman baca pengumuman di sosmednya Prodi saja misalnya, Malas. Masih banyak salah Masih paham males Pak. ya. Kayak ini gimana sih maksudnya kan ini gimana? minggu depan UAS, UASnya kapan Kak? Iya, malah Min? nanya lagi Jadi- padahal lagi ya, udah Jadi tertera. bertanya apa yang sudah diumumkan. Iya. Nah, kan teman-teman sudah melek teknologinya, tapi literasinya masih kurang. Nah, cuma Iya. kan tadi saya dorong untuk mengingatkan bukan hanya harus high teknologi saja, tapi kitanya juga harus melek secara literasi, dibaca lagi dan lain sebagainya. Terus juga dari semua itu kecanggihan-kecanggihan ini yang saya bilang, walaupun base-nya ada di Amerika lah saya bilangnya di sana, terus juga tapi tetap kan bahkan untuk sisi pembayaran aja ada nggak di Amerika pakai barcode? Ada mungkin, tapi Banyak gitu ya. nggak sebanyak kita kan. Ada berapa banyak Dikit-dikit langsung kiris ya. Iya. ada berapa banyak merchant gitu. Bahkan saya sekarang di kantin Visip Iya. aja Sekarang aja kirim nomor rekening lah gitu, atau mana ada barcode-nya nggak, ada Iya. bisa pakai e-wallet nggak gitu kan. Mungkin kalau di Amerika sana cuma buat toko-toko tertentu aja kali ya. Iya, Iya. untuk besar gitu. Karena mereka masih menganggap kayak udah pakai kartu kredit atau pakai apa namanya debit dan lain-lain, dan itu udah canggih dan memang teknologinya udah ada sejak dulu. Tapi kan ketika sudah ada di negara kita, wah kita udah nggak aneh gitu. Iya. Udah Ya kayak kan? terbiasa gitu. Bahkan ya. ada TikToker Amerika kan yang bilang bahwa kalau di ATM-nya mereka itu cuma buat ngambil duit sama transfer doang. Oh, nggak bisa nyetor ya, Pak? Ya kan, bisa nyetor. Cuma di ATM kita, kalian bisa beli pulsa, bayar Oh listrik, iya, benar. ya kan? Cek deh, ada TikToker Amerika yang bilang ATM Indonesia paling canggih. Karena di Amerika ATM itu cuma buat tarik tunai, setor, sama transfer. Bahkan kadang-kadang beberapa ATM nggak bisa transfer. Iya. Transfer kamu harus datang ke teller bank. Waduh, agak ribet ya, Pak ya? Ya kan, di kita satu mesin ATM kalian bisa bayar listrik, Udah semuanya. bayar BPJS, Iya. bayar tagihan Shopee, ya kan, Belum sekarang kan bisa belanja ada, online. Iya kan. Iya, belanja-belanja. Ada m-banking kan sekarang Iya, itu. jadi kan kita sudah terbiasa dengan teknologi. Harusnya dengan teknologi ini teman-teman mahasiswa jadi mudah ya, bukan tentunya malas. Nah, yang Tidak sering terlalu mengandalkan gitu ya, Pak? yang sering kalian ini males gitu. Karena apa tadi yang saya bilang, kalian let's say Google atau pencarian lain, tapi lupa bahwa ini hasil karya orang, tidak dicantumkan. Nah kan kita harus memilih bahwa ini maksudnya kutipan, dan kita harus juga mengembangkan social skill dalam komunikasi nonverbal tadi. Ada etika lagi dalam menulis, dan wah panjang lah kalau saya jelasin mah. Bisa 18 SKS. Waduh. Panjang banget ya 18 SKS. Jadi Akan beres-beres podcastnya. intinya yang mesti dilakukan sama teman-teman kayak Elsa, terus juga sama Angel nih ya, dan teman-teman lain yang nonton, jangan pernah lupa untuk berkomunikasi semisal ngobrol. Jangan fokus HP terus ya, teman Iya. ya. Walaupun kita sudah canggih dengan segala macam teknologinya, tetap jangan lupakan bahwa nih esensinya kan kita ini ngobrol ya. Iya. Kalau kalian nggak ngobrol sama saya gini kan nggak tahu apa yang nanti kita akan lakukan ke depan. Dan bangun networking, bangun jejaring. Supaya apa? Lulus dari sini, teman-teman bukan hanya jadi generasi pekerja. Iya. Ya, kita bisa saja lulus, saya mau masuk jadi PNS, jadi BUMN apa segala macam. Tapi lebih seru adalah ketika kita bikin sebuah community, misalnya bikin social movement, ya kayak kelompok-kelompok kayak Pandawara, kalau kita tahu, ya kan hal-hal sosial itu bisa viral, dan viralnya dengan hal yang baik, Iya. ya kan. Terus anak komunikasi kita tinggal bikin misalnya kayak Angel dan teman-temannya mengelola sosial media, bisa jadi lahan bisnis dan lain sebagainya ketika nanti sudah lulus. Terus kan hal-hal tersebut kalian yang biasanya texting di depan handphone dirangkul, Iya.
ketika kita bikin tim, udah kamu bagian admin. Iya. Ya. Karena udah terbiasa ini dan lain Nge-texting apa ya? sebagainya. Nah, terus kita bisa bikin pola entrepreneur di dalam bisnis komunikasi dan ke depan saya rasa prodi ilmu komunikasi ini akan mencetak lulusan-lulusan yang tentunya sudah siap di dunia kerja gitu. Jadi mau jadi karyawan pun, manajer sampai dengan top level itu udah siap. Apalagi kalau teman-teman ingin membangun entrepreneur, bisnis dan usahanya sendiri. Karena semua social skillnya sudah kita pelajari. Iya, betul. Ya kan? Menurut kalian online shop emang nggak punya social skill balesin Iya, Itu balesin customer. Iya, Apalagi kalau misalnya balesin customer tuh harus sabar Sabar-sabar. gitu ya. betul. Ya kan? Dan itu yang tentunya tadi yang saya bilang gitu, kita bukan ketergantungan, tapi kadang-kadang itu bisa jadi mata pencaharian. Iya. Iya. Ya kan, dan hal tersebut kita pelajari kok semuanya, tinggal kalian pilih. Kalau saya sih senengnya ketemu banyak orang karena saya akan ketemu insight yang baru, ketemu nanti pengalaman yang baru, dan bahkan kadang-kadang suka memberikan networking ke level yang berbeda. Jadi kayak sekarang mungkin saya sedang ada di prodi bersama teman-teman dan saya juga sudah punya networking di fakultas. Ini kalau levelnya Unpas. Bisa saja nanti saya pindah ke universitas, ya kan? Dan tidak jarang dosen-dosen yang dari ngajar sampai nanti top level universitas jadi ke menteri, Iya. ya, kepala daerah bisa dong. Nggak ada Apa sih yang nggak bisa? Dan kalian juga bisa gitu, bukan hanya saya saja, ya kan? Dan sudah banyak yang dicontohkan di dalam di Indonesia ini gitu. Jadi teman-teman yang mungkin apa sih gitu dulu diketawain nih kadang-kadang gitu. Kamu tuh kerjanya rebahan doang gitu. Kamu tuh kerjanya di rumah aja di depan komputer misalnya. Tapi punya penghasilan ratusan juta. Apa? Karena dia punya social skill tadi, misalnya dia penulis, nulis di internet, dibayar. Iya. Ya kan? Terus juga misalnya banyaklah pekerjaan-pekerjaan di sana yang memanfaatkan teknologi dan harusnya jangan takut dan kitanya yang harus siap. Nah, jadi saya harus memesankan teman-teman jadi generasi yang siap. Ya, jadi generasi yang Generasi yang siap. ketika ada teknologi baru muncul, wah jangan nanti ada artificial intelligence, manusia akan digantikan dengan Gitu ya, Pak. Karena manusia akan digantikan dengan robot. Justru kita harus beradaptasi gimana caranya AI ini nanti akan membantu kita. Dengan teknologinya, kitanya yang kan nggak mungkin presiden oleh AI. itu Iya kayaknya sih. nggak akan bisa deh Pak. Karena kan yang dimana AI juga buatan manusia juga gitu kan. Iya. Paling toolsnya itu yang tadi saya bilang, itu akan jadi tools saja untuk membantu dan memudahkan pekerjaan kita. Gitu. Oke, gitu. Jadi jangan lupa manfaatin teknologi dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Iya, dan kalian juga yang tentunya harus bisa bersahabat sama teknologi. Dan selalu mengasah social skill biar gak lupa tadi kata Betul. Pak Fajri. Bapak sebelumnya terima kasih banyak banget. Terima kasih Bapak banyak, udah Bapak. Iya. datang ke sini untuk mengisi dan menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Oke. Ya. Terima kasih banyak kasih ke banyak. Bapak. Assalamualaikum gak nih? Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dah.